acara ILC ya. ILC adalah sebuah komunitas ya, di mana tagline-nya adalah share network, grow network ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, teman-teman ya, kalau di luar sana ada quote yang bilang adalah your network is your network ya, artinya apa? Jaringan Anda ataupun teman-teman Anda adalah aset Anda, kekayaan Anda gitu ya. Nah, benar nggak? Benar-benar aja sih ya. Tetapi kok saya merasa kalau cuma berpikir tentang diri kita sendiri, tentang diri saya sendiri, kok kayaknya kurang ya, seperti itu. Nah, makanya saya bikin suatu konsep yang mana kita berbagi ya. Kita di sini berbagi relasi ya. Dengan kita berbagi relasi, apakah kita akan kehilangan? Tidak ya. Karena apa? Relasinya juga bukan punya kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau kita berbagi relasi, saya yakin kita akan memperbesar rezeki. Makanya dari tadi tuh ya, dari awal saya selalu mendorong teman-teman untuk yuk kita saling terkoneksi ya, kita saling terkoneksi, kita saling mendapatkan teman baru, kita saling berkenalan, siapa tahu ya, siapa tahu kita butuh ataupun kita cocok ya dengan bisnisnya, dengan produknya dan lain-lain seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, ya, kenalin dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, digital marketer, dan ada beberapa karya saya. Ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap, bisa ke juandarofilm.com atau ke kaflingsolusidigital.com ya. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce, di mana perdagangan kita commerce itu dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial. Ya, yang dilihat adalah sosial medianya dulu, reviewnya, ya, bintangnya gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi Indonesia pada tahun 2020 ini, yang kemarin ya, kita lihat total populasi ada 272 juta, pengguna internetnya ada 175 juta, pengguna sosial medianya ada 160 juta, dan pengguna smartphone-nya ada 330-an juta. Nah, artinya apa? Satu orang di Indonesia ini sudah bisa punya handphone 2 ataupun 3 ya, teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat nih, jumlah entrepreneur ideal ya di dalam suatu negara, itu negara disebut sebagai negara maju kalau ya jumlah entrepreneurnya itu sekitar 14% dari jumlah penduduknya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di Indonesia, itu kita baru kurang lebih 3%, teman-teman. Nah, itulah juga yang membuat iCommunity ini sebagai, yuk kita dorong yuk, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau menjadi entrepreneur, sehingga negara kita punya lebih banyak entrepreneur. Lumayan kan ya, kalau nambah 0,5 aja, ya 0,5% aja dari entrepreneur itu dari komunitas kita seperti itu, kan lumayan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menang di eranya social commerce ini, teman-teman? Ada dua cara. Apakah teman-teman mau menang dengan cara berkompetisi, artinya nanti kita akan sikut-sikutan, bunuh-bunuhan gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya, atau kita bisa berkolaborasi ya, sama seperti saya nih dengan Bro Niko, hari ini kita sedang berkolaborasi. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang bersama-sama seperti itu ya. Kenapa? Karena berbisnis di era digital pada saat ini hanya ada dua, teman-teman. Apakah Anda mau jadi yang sebelah kiri, di mana jadi ikan-ikan kecil ya, yang tercecer di mana-mana dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan-ikan besar, atau kita bersatu padu, teman-teman, walaupun kita ikan kecil, sehingga kita terlihat besar ya, sehingga ikan besar pun takut kalau mau gangguin kita gitu ya. Nah, kenapa? Karena di era pandemi saat ini bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil,
namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis, ataukah Anda pebisnis pemula, atau pebisnis berpengalaman? Di dalam komunitas semua ini sama, ya, kita semua bisa saling belajar, teman-teman. Oke? Nah, ini adalah 3 tantangan dan 3 realita, ya, yang kita dapatkan, ya, yang saya dapatkan bersama teman-teman ketika kita survei kepada kurang lebih 100 pengusaha UMKM di Indonesia yang kita kenal pada tahun 2020 kemarin. Dan ternyata inilah 3 tantangan terbesarnya, teman-teman. Yang pertama, ya, mereka rata-rata bilang nggak punya modal besar. Nah, realitas sebenarnya adalah bukan nggak punya modal, teman-teman, ya, tetapi mereka hanya belum ketemu, ya, orang yang bisa menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Nah, jadi artinya apa? Kalau mereka ketemu sama calon investor, orang-orang perbankan yang memberikan mereka kemudahan untuk aksesnya, itu soft mereka seperti itu. Nah, yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menjadi mentor untuk mengembangkan bisnisnya. Kenapa? Karena mereka berjalan sendiri-sendiri, teman-teman. Ya, padahal kalau mereka berada di dalam sebuah komunitas, ini banyak sekali mentor-mentor yang mau men-sharingkan ilmu mereka, mau men-sharingkan pengalaman mereka. Sama seperti hari ini, Bro Niko men-sharingkan pengalamannya di komunitas kita, seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan untuk dijual. Nah, sebenarnya teman-teman, kita realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang bisa memberikan akses kemitraan untuk menjual produk-produk unggulan. Nah, di iCommunity ini juga udah banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bisa saling matching gitu ya. Ada pengusaha yang mau jual barang, ada orang yang mau jadi reseller, akhirnya klop ketemu seperti itu, ya. Nah, itu adalah salah satu benefit dari berkomunitas, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, kalau memiliki masalah yang sama, jangan lupa untuk ikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sharing yang sangat luar biasa, ya, dari brother saya. Ya, saya kenal saya ini juga dari tahun 2020 kemarin, dan saya melihat perjalanannya itu luar biasa sekali, ya, bagaimana beliau mengembangkan akun Instagramnya, ya, dari awal sampai bisa mendapatkan sekarang followernya udah ratusan ribu, ya, luar biasa sekali. Nah, dan kita hari ini mau belajar tips dan triknya, ya, karena banyak sekali nih, ya, bahkan master-master di Indonesia belajarnya kepada Bro Niko Julius, ya, kalau mau mengembangkan Instagramnya. Oke? Nah, oleh karena itu, waktu dan tempat, kita langsung kasih sambutan yang sangat meriah untuk bro kita, Bro Niko Julius. Kasih tepuk tangan, kasih reaction, teman-teman. Boleh? Silakan, Bro. Yes, thank you Bro Juanda. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung gitu ya di sesi Zoom kali ini. Sebetulnya saya sebetulnya lagi ada project gitu ya, tepatnya sedang bangun yang namanya Instagram tuh akhir-akhir ini cukup banyak terjadi perubahan ya teman-teman. Mulai dari kita baru mulai masuk gitu ya, 1-2 bulan terakhir kita mulai heboh dengan yang namanya Reels gitu ya, Instagram Reels di Instagram, yaitu TikToknya Instagram. Kemudian baru tanggal 16 kemarin gitu ya, nah 16-17 kemarin, baru sekitar 1-2 minggu kemarin, kita kenal lagi dengan yang namanya Instagram Automation. Jadi yang saya ingin lebih share ke teman-teman semua itu adalah topik yang baru ini gitu ya, bicara tentang Instagram automation. Instagram automation menjadi satu aspek yang menurut saya menarik. Mungkin teman-teman nggak ada bayangan nih Instagram automation itu apa. By the way, apakah ada yang sudah pernah kenal ya teman-teman Instagram automation? Jadi sistem otomatisasi di Instagram terutama gitu ya. Gimana cara kerjanya? Mungkin saya akan kasih gambaran buat teman-teman dulu nih. Hal yang menarik gitu ya dari Instagram automation. Teman-teman silahkan ya tulis di komentar kalau teman-teman udah pernah punya bayangan gitu ya. Saya perhatikan juga kebanyakan teman-teman sini juga menggunakan atau memanfaatkan
Instagram buat bisnis gitu ya. Jadi hal yang unik teman-teman dari Instagram automation yang saya bilang ini eranya masih baru sekali gitu ya di Indonesia. Walaupun yang namanya automation atau bot teman-teman itu udah ada di udah ada di Indonesia gitu ya sejak sekitar tahun 2016-an. 2016-an sudah ada masuk Indonesia, baru mulai populer itu di tahun 2017 ke 2018. Tetapi secara mayoritas gitu ya, bot itu biasanya umumnya adanya pada Facebook Messenger gitu ya, kemudian juga pada website. Jadi biasanya cuma dua itu aja yang paling signifikan sebetulnya. Nah, sejak masuknya bot ini di Instagram, jadi sesuatu yang heboh dan saya sendiri lagi excited banget ya, terutama 2 minggu terakhir ini untuk ngulekin hal ini. Nah, saya akan kasih gambaran buat teman-teman seperti apa prosesnya. Jadi ini contoh akun dummy yang saya miliki gitu ya, akunnya yang nggak ada post, nggak ada followers, nggak ada following gitu ya, memang cuma buat dummy aja. Nah, apa yang dilakukan dengan bot, teman-teman? Bot itu simple ya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat salah satu flow-nya adalah ya Anda bisa lihat postingan-postingan tertentu, kemudian di ujung akhirnya biasanya akan ngajakin orang untuk komen atau DM, teman-teman. Oke, jadi komen atau DM dengan kata kunci tertentu, di mana saat kita DM kata kunci tertentu gitu ya, kalau misalnya saya message, kemudian di sini saya bisa masukin belajar IG, let's say gitu ya, maka nanti akan ada chatbot yang jawab, teman-teman. Tapi ini kayaknya Instagram lagi down dan lagi ada trouble gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman kerasa juga gitu ya, Instagram itu jadi kayak lemot banget gitu ya di beberapa waktu terakhir. Tapi yang saya maksud dengan bot, untungnya karena botnya terpisah gitu ya, jadi bukan punya Instagram official. Jadi teman-teman bisa lihat ya waktu saya ketikin sesuatu, maka bot ini seperti ini teman-teman. Jadi dia akan otomatis menjawab dan ada opsi gitu ya. Pilih menu di bawah mau yang mana gitu ya. Saat kita pilih misalnya saya mau naikin followers misalnya gitu ya. Saat Anda tap nanti dia akan bot ini akan jawab lagi teman-teman. Artinya kita bisa lihat bahwa dalam prosesnya gitu ya, Instagram ini udah berpindah lagi, udah bergeser lagi, nggak cuma sekedar vertical video, tetapi ya udah masuk ke aspek yang baru gitu ya, yaitu namanya Instagram DM automation sebetulnya. Jadi turunannya. Nah, ini kok lambat gitu ya? Jawabannya memang karena ada delay gitu ya sekarang di Instagram, kayaknya karena ada masif gitu ya, yang pakai bot kayaknya nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia rilis barengan gitu ya. Dan orang udah mulai pada exploring banyak hal, jadi ya cukup nge-lag. Nah, saya akan coba pindah ke bot yang lebih nggak apa namanya, saya juga set di account yang kecil gitu ya, jadi account dummy. Nah, ini pakai server yang berbeda dengan keyword yang berbeda sebetulnya. Jadi beberapa gitu ya, Anda bisa lihat nih, jadi dia bisa jawab sendiri gitu ya. Nanti dia akan ngikutin flow-flow tertentu, intinya seperti itu. Nah, gambarannya seperti apa sih biar teman-teman punya bayangan? Ini akan sangat membantu sekali karena kita bisa dapat banyak aspek kalau dari bot ya, teman-teman. Satu yang saya perhatikan adalah akan lebih sedikit yang namanya human error. Human error itu misalnya saat seorang admin gitu ya, mungkin nggak punya waktu, atau misalnya kita biasanya ngurusin Instagram kita, tapi kemudian kita nggak tahu gimana cara kita pengen jawab orang lebih cepat gitu ya. Bot bisa melakukan itu. Nah, ini kayaknya botnya juga nyangkut ya. Coba kita lihat yang DM sini masih jalan nggak ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ya, ini nggak bisa nge-load postingan. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga sama gitu ya. Jadi kayaknya Instagram lagi down gitu ya. Saya nggak bisa lihat explore, saya nggak bisa lihat banyak postingan ya, story juga nggak kelihatan. Jadi ya agak susah saya demoin ke teman-teman. Tapi nanti saya kasih gambaran buat teman-teman juga ya, seperti apa prosesnya biar Anda punya bayangan ya, bot seperti apa. Tapi dia akan jawab sendiri seperti itu, teman-teman. Nah, satu seperti saya tadi bilang gitu ya, bahwa bot itu akan sangat mengurangi yang namanya human error ke depannya gitu ya. Kemudian juga yang pasti yang jadi hal yang sangat signifikan adalah mengurangi yang namanya biaya operasional ya, teman-teman. Biaya operasional itu apa? Ya kalau kita dulu butuh namanya VA ya, namanya virtual assistant atau admin yang jagain DM, ya sekarang mungkin akan berkurang sekali gitu ya. Kemudian juga orang juga jadi jauh lebih semangat karena saat dia tertarik dengan kita, dengan tertarik dengan produk kita atau jasa kita misalnya, ya orang itu bisa langsung dijawab sama bot gitu ya.
Saya bisa dijawab sama bot gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan juga bahwa ini scalability-nya akan luar biasa banget. Artinya kalau kita bayangin kemarin waktu saya buat bot ya teman-teman, saya akan coba pindah dulu ya. Mungkin bot itu pada dasarnya dia akan jawab. Nah, bot itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan buat sequence gitu ya. Jadi kalau orang nanya apa gitu ya, kita akan ngasih opsi di mana opsi itu ya kita pengen kalau dia klik apa larinya kemana misalnya gitu ya. Kayak ini larinya ke sini, kemudian yang tingkatin jualan misalnya larinya ke sini gitu ya. Ini contoh-contoh aja sih buat teman-teman. Jadi memang kelihatan kompleks gitu ya namanya buat bot, tapi sebenarnya nggak kompleks banget. Kenapa saya bilang nggak kompleks banget? Sangat membantu gitu ya, karena dia bisa bantu kita untuk presentasi ceritanya. Jadi bayangin saat orang tertarik dengan kita, kemudian dia otomatis langsung dipresentasin sama si bot ini. Maka kita bisa jadi jauh lebih cepat untuk bisa handle seseorang. Intinya seperti itu ya teman-teman. Ini di kasus saya gitu ya, dan saya juga ada implementasi ke beberapa klien saya juga gitu ya. Beberapa itu restoran, kemudian ada juga yang bukan konsul ya, edukasi bahasa Jepang gitu-gitulah teman-teman. Jadi memang bisa diaplikasikan ke mana aja selama teman-teman bisnisnya memang di Instagram seperti itu. Jadi bot sendiri sekali lagi masih asing ya teman-teman di Indonesia, dan platformnya juga masih platform yang boleh saya bilang itu kategorinya lumayan mahal gitu ya, masih lumayan mahal. Dan yaitu sepanjang perjalanan sebetulnya jadi problem sendiri. Cuma pada dasarnya teman-teman, kalau mungkin saya boleh bilang gitu ya, kemarin saya sempat pada satu titik gitu ya melakukan broadcast, tentu saya bayangin database yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 minggu terakhir gitu ya. Ini kalau kita lihat last 30 days deh. Jadi saya mulai buat pasang bot itu di sekitar tanggal 16 ya teman-teman. 16 saya pasang gitu ya. Kemudian bot ini bertambah terus gitu ya sampai di tanggal 22-an itu sekitar 7 ribuan database. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa di Instagram kita sekarang bisa mendapatkan database. Database apa? Database orang yang berinteraksi dengan kita melalui direct message. Direct message itu DM ya. Jadi saat orang DM, kita dapat DM-nya gitu ya. Saat kita dapat DM-nya, kita bisa broadcast dia gitu ya. Ya walaupun nggak broadcast sih. Jadi bentuknya tuh ada yang namanya flow. Ini memang agak kategori teknis gitu ya. Saya mungkin nggak akan masuk ke teknisnya banget. Kenapa ya gitu ya? Karena masih banyak yang perlu dieksplor tempatnya teman-teman terkait dengan bot. Cuman yang saya ingin share ke teman-teman adalah prosesnya sebetulnya. Mungkin saya akan coba share ke teman-teman lagi gitu ya, versi bot yang mungkin teman-teman bisa lihat presentasi realnya seperti apa. Anyway, jadi apa yang saya mau sampaikan sebetulnya ya Instagram itu udah mulai moving lagi ya teman-teman. Moving lagi ke fase yang lebih baru gitu ya. Ini mungkin kalau saya buka DM. Nah, ini contoh ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa bot itu bekerja seperti ini, teman-teman. Jadi saat seseorang ngomongin gitu ya, jadi seseorang di sini ngomong dengan belajar kata kunci ya, belajar IG, kemudian dia dijawab, kemudian dia jawab lagi sendiri gitu ya, dia klik mau, dia akan dijawab lagi, dan seterusnya gitu ya. Kemudian bahkan ada beberapa sequence yang saya juga pelajarin gitu ya, bahwa dia bisa otomatis kayak follow up sendiri ya teman-teman. Jadi buat saya itu juga lucu ya, sesuatu yang baru banget buat saya, di mana dia bisa edukasi seperti ini teman-teman. Jadi gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, sesuai janji saya kemarin bla bla bla. Dia mengedukasi seseorang gitu ya. Kemudian 1 kali 24 jam, teman-teman. Nah, di sini kan dia akan jelasin. Habis dia jelasin, maka dia akan sampai fase di sini dan ini udah selesai gitu ya. Maka dia bilang pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. 1 kali 24 jam, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa dia ngechatnya jam 1 pagi ya, di mana saya pasti tidur ya, nggak mungkin saya bangun jam 1 pagi. Tetapi karena Bapak ini gitu ya, dia ngechatnya jam 1 pagi hari sebelumnya, ya maka botnya akan jawabnya ya 1 pagi juga, karena 1 kali 24 jam tepat, seperti itu. Dia bilang I'm back gitu ya, nah baru dibacanya jam 7 pagi gitu ya. Kemudian dia jawab lagi dan nanti dia akan terus lagi ke bawah. Jadi hal yang menarik dari bot adalah dia bisa jalan sendiri, teman-teman. Artinya sekali lagi kita bisa bangun banyak aspek gitu ya, banyak aspek di mana ya list bisa bertumbuh dan banyak hal. Tapi mungkin kalau kita bertanya kenapa sih automation itu penting sebetulnya? Karena kalau kita perhatikan ini data market share di Indonesia gitu ya, untuk penggunaan yang namanya mobile traffic dengan desktop traffic, teman-teman bisa perhatikan bahwa penggunaan mobile
itu signifikan sekali, sampai di titik di mana 66% total penggunaannya dibandingkan desktop yang 33% aja, gitu ya. Maka yang namanya chat, gitu ya, namanya chatbot itu sangat-sangat akan bertumbuh sekali, terutama ya terkait dengan aplikasi mobile seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga yang menarik dari Instagram ternyata teman-teman, jadi Instagram tuh sebenarnya dalam satu grup Facebook gitu ya. Kontribusinya penghasilan di Facebook ya, di perusahaan induknya itu Instagram berkontribusi sekitar 36%. Dan yang menariknya adalah pertumbuhan Facebook kemarin gitu ya, boleh dibilang 70% lebih gitu ya, itu dikontribusi sama si Instagram. Jadi pertumbuhan selama 2020 itu paling signifikan datangnya dari Instagram, teman-teman. Jadi ada pertumbuhan 14 juta ya US dollar, dan ya pertumbuhan itu kontribusi terbesar dari si Instagram. Kenapa bisa hal ini terjadi gitu ya? Karena memang pengguna Instagram jadi lompat sekali ya sepanjang 2020 termasuk di Indonesia. Yang mana kalau saya pribadi ingat gitu ya, dari 2020 awal Instagram di Indonesia sampai sekarang itu pertumbuhannya sudah hampir sekitar 30 juta lebih. 30 juta lebih itu angka yang signifikan banget ya, mengingat waktu Instagram mulai di 2020 itu cuma 60 jutaan pengguna. Sekarang teman-teman 1,5 tahun gitu ya, penggunanya naik 50%, jadi di angka 90 juta lebih. Nah, hal yang menarik dari Instagram adalah ada 3 aspek sebenarnya kita pakai dan kita harapkan tentunya buat kita bisa memanfaatkan Instagram buat bisnis tentunya. Pertama yang pasti meningkatkan followers teman-teman, gitu ya. Kemudian saat teman-teman juga rajin posting, harapan adalah interaksinya juga bisa bagus, gitu ya, mendapatkan interaksi yang banyak tentunya. Kemudian ya dari itu kita bisa dapetin konversi, entah itu penjualan produk, gitu ya, entah itu ya jasa, gitu ya, apapun itu yang pasti kita ingin mengkonversi dia, traffic kita dari Instagram. Nah, teman-teman juga tahu bahwa konten di Instagram itu penting banget gitu ya. Beberapa kali saya juga sering, mungkin teman-teman juga pernah baca-baca gitu ya, bahwa mungkin nggak cuma dari saya gitu ya, dari edukator di luar juga sama menyebutnya bahwa konten is king gitu ya. Tapi yang menarik adalah ini teman-teman. Konten itu memang raja gitu ya di Instagram. Tetapi yang menarik adalah saat kita merasa bahwa konten itu raja gitu ya, dan kita udah publish post, teman-teman mungkin juga posting story, teman-teman mungkin buat konten reels, ngadain live gitu ya, kolaborasi live misalnya, berinteraksi dengan komentar dan lain-lain. Problem terbesarnya adalah gimana caranya ini bisa menjadi penjualan kan gitu ya. Itu yang jadi problem terbesar. Biasanya kebanyakan kita ya akan melakukan opsi beberapa gitu ya. Bisa jadi kita akan mengarahkan orang mungkin lari ke WhatsApp, yang mana klik WhatsApp itu rendah banget. Mungkin teman-teman juga pernah kerasa bahwa yang klik WhatsApp banyak kok gitu ya, dari angkanya. Datanya sih banyak gitu ya. Yang klik bisa sampai 100 gitu ya. Tapi yang real beneran-beneran WhatsApp kok cuma 1, 2 gitu ya. Kok nggak serial yang aslinya gitu ya. Jadi ya itu problem saat kita ya membuat namanya low converting website. Website itu ya nggak cuma website, yaitu link juga termasuk di dalamnya. Atau mungkin ya kita harus menyediakan tim admin gitu ya, yang memang kerjaannya adalah ya sosial admin lah gitu ya, kalau saya biasa sebutnya gitu ya, yang ngelolain admin untuk bisa ngejar orang, mungkin jawabin DM kah, atau misalnya melakukan follow up. Jadi apapun itu ya kita butuh resource yang untuk menangani hal itu. Nah, hal yang menarik lagi adalah yang lucunya adalah yang terjadi di Instagram juga adalah kebanyakan bisnis ternyata itu kesulitan atau punya problem besar banget di mana ya mengkonversikan gitu ya dari traffic yang ada di Instagram menjadi penjualan. Itu problem terbesarnya. Itulah yang saya pribadi perhatikan gitu ya, dengan adanya masuknya gitu ya, yang namanya Instagram Direct Message Automation, teman-teman, itu menjadi sebuah hal yang sangat krusial sekali saat kita pengen mengoptimalkan ya Instagram buat bisnis terutama. Kenapa? Karena ini boleh dibilang ya teman-teman bisa mengubah gitu ya, yang namanya percakapan, conversation, menjadi conversion. Jadi ya kenapa saya bilang kayak gitu? Karena artinya gini, saat orang tertarik lihat postingan kita, kemudian tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, kemudian tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu dia DM kita karena dia tertarik, sesaat itu juga bot bisa jawab gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah saat ada time lag saat manusia yang handle. Saat manusia yang handle adalah saat dia DM, kemudian DM-nya belum sempat kita baca sebagai yang kita yang manage Instagram misalnya gitu ya. Mungkin kita lagi kemana atau sibuk segala macam, kemudian DM-nya nggak baca. Saat DM yang aku baca gitu ya, yang terjadi adalah ya orang itu mungkin udah lihat di toko lain atau misalnya lihat di orang lain atau di akun yang lain.
Kemudian ya kita akan miss dengan hal itu. Nah, hal ini tidak akan terjadi dengan bot. Karena saat bot itu masuk, orang itu tanya, langsung pasti dijawab, gitu ya. Sampai dijawab, jawab, karena aktivitas yang saya yakin, gitu ya, yang saya perhatikan, terutama aktivitas jualan, mempromosikan produk atau jasa kita, itu selalu sifatnya repetitif, teman-teman. Repetitif itu maksudnya, ya itu aja yang kita jawab ya. Jadi produk kita yang kita jelasin itu. Kalau dia tanya misalnya apa yang lagi kita tawarin, ya kita pasti nawarin, jelasin ya hal yang sama kan gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya sehari kita bisa balas mungkin 10-20 orang, mungkin masih mudah gitu ya. Tapi kalau kebayang nggak kalau misalnya kemarin, dalam kasus kemarin saya sempat coba gitu ya, dalam dalam 12 jam gitu ya. Dalam 12 jam ada kurang lebih hampir 3.000 chat DM yang masuk di tempat saya. Jadi teman-teman bisa bayang bahwa dalam 12 jam ada 3.000 DM yang masuk. Itu jangankan kita mau jawab satu-satu gitu ya. Saya bayangin jawabnya aja nggak masuk di akal. Gimana caranya gitu ya. Jadi itu disebut dengan ya scalability yang luar biasa banget. Apalagi kalau kita bicara tentang leverage dengan aspek yang lain, yaitu dengan advertising, gitu ya. Buat saya mungkin advertising ke Instagram dulu jadi nggak begitu relevan, teman-teman. Jadi teman-teman promote itu jadi nggak terlalu relevan. Kenapa? Karena saat kita promote ya orang cuma nge-like aja, dan toh dia nggak convert, gitu ya. Tetapi beda saat ada peranan DM automation. Karena saat dia tertarik, dia DM, bot bisa langsung jawab. Jadi si bot akan bisa langsung serving dia, melayani si orang tersebut. Dia akan nanya, dia akan kasih jawaban gitu ya, dan banyak aspek lain. Artinya hal yang menarik dari DM automation adalah ini akan sangat membantu sekali proses penjualan, dan saya yakin bisa nggak cuma penjualan, kita bicara tentang retaining juga sama. Retaining itu kita bicara tentang gimana caranya customer itu bisa dekat sama kita, apa kita pengen mengedukasi orang yang sifatnya sesuatu yang repetitif gitu ya. Kalau misalnya tadi ada banyak dokter gitu ya, kebetulan saya juga punya teman dokter yang saya bantu juga untuk setup bot gitu ya, di mana dia bilang apa sih masalah yang paling utama dari yang biasa kamu dapetin gitu ya. Jadi teman saya adalah dokter ini ya, dokter anak di Medan gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah iya nih aku selalu suka menjawab hal yang sama gitu ya, terutama karena dia jawabnya adalah ya terkait dengan gimana caranya dia menjelaskan terkait dengan proses empati misalnya seperti itu. Jadi ya itu yang kita buat prosesnya. Jadi empati itu sampai tahap mana gitu ya, prosesnya apa, awalnya apa. Nah itu dibuat dalam bentuk sequence seperti tadi, sehingga saat ada followers dia, audiens dia nanya gitu ya, di DM itu dia akan jelasin sendiri secara sistem, dan ya sudah, di ujungnya ya udah selesai gitu. Ya mungkin bisa diarahkan ke WhatsApp dan kawan-kawan gitu ya. Artinya yaitu peranan dari DM sendiri. Dan apakah gitu ya metode ini itu official ya? Jawabannya official ya teman-teman, karena ini juga sesuatu yang udah dirilis dari 2 Juni 2021 yang lalu, bahwa API itu adalah sistem ya, penggunaan kode tertentu untuk Instagram, untuk Messenger, udah available untuk semua developer. Dan ini sekali lagi adalah metode yang official dari Instagram, jadi bukan sesuatu yang ngehack gitu ya, ngehack Instagram yang pakai cara yang ilegal, intinya seperti itu. Artinya ini jadi sebuah spektrum baru menurut saya, jadi sebuah channel baru yang saya yakin akan sangat membuat pusing, benar gitu ya. Even saya pun pusing banget mempelajari hal ini sebetulnya, karena sesuatu yang baru buat saya, termasuk nggak cuma kita di Indonesia ya, seluruh dunia juga melakukan hal yang sama, teman-teman bingung juga. Tetapi kita sadar bahwa kita udah di depan yang namanya ya boleh dibilang ya kita boleh dibilang di industri 5 kali ya, 5.0, di mana offline gitu ya dengan online, dan adanya peranan AI dan bot itu menjadi satu peranan yang apa namanya, yang harus berkolaborasi bersama. Jadi nggak cuma human to human lagi, teman-teman. Human to technology juga sudah ada, dan ini sudah di depan mata kita, di depan muka kita nih, teman-teman. Jadi saya sendiri juga merasa overwhelmed, jujur ya. Saya baru mulai belajar tentang gimana cara buat Instagram Reels, bermain dengan video gitu ya. Sekarang saya harus dihadapkan dengan yang namanya Instagram automation yang banyak sekali kemungkinan dan hal aspek yang kita bisa kita harus pelajarin gitu ya.
Ya, tapi suka tidak suka, ya arah kita udah ke sana. Saat kita tahu bahwa arah kita ke sana, ya tinggal ya siapa yang lebih cepat kan gitu ya. Kita udah tahu arahnya ke sana, garisnya di mana gitu ya, tujuannya kemana, ya tinggal kita mau lari apa nggak ke sana. Menurut saya sih itu sedikit insight buat teman-teman terkait dengan Instagram bot. Teknisnya saya mungkin nggak bisa sharing ke teman-teman karena pasti akan benar-benar membuat overwhelm gitu ya, benar-benar akan kompleks sekali. Ini juga saya lagi kerjakan dalam bentuk modul online gitu ya. Mungkin saya akan share ke teman-teman sedikit tentang flow yang saya maksud gitu ya. Jadi saya sendiri lagi mengerjakan flow-nya ya teman-teman. Kurang lebih ini ya teman-teman. Nah, jadi ini juga lumayan kompleks gitu ya kalau teman-teman perhatikan. Jadi yang teman-teman bisa perhatikan, jadi saya lagi buat beberapa modul pembelajaran gitu ya, agar ini bisa mempermudah kita mempelajari yang namanya cara kerja bot seperti apa. Tapi ya tentunya nggak yang sekompleks ini gitu ya. Ya, tapi pada dasarnya saya lagi mencoba memetakan kira-kira seperti apa ya program bot ini akan dilakukan Ya marah-marah dan kita seperti ya. apa. Cuma pada dasarnya kalau teman-teman mungkin bisa perhatikan gitu ya, apa yang saya lakukan itu dari banyak aspek tentunya. Jadi memulai dari flow-flow seperti ini gitu ya, memulai flow-flow seperti ini, orang ini jawab apa dan segala macam gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mungkin juga bisa perhatikan bahwa ada banyak campaign juga gitu ya. Ini follow up yang saya buat. Jadi follow up hari pertama misalnya follow up hari pertama itu follow up yang ini misalnya gitu ya. Follow up yang pertama. Kemudian nanti ganti lagi nih besok harinya hari kedua maka ada follow up kedua yang ini ya. Follow up yang C2 misalnya gitu. Jadi ini follow up yang lain lagi nih, teman-teman. Gitu ya, dia follow up lagi, saat dia follow up lagi, kemudian lanjut lagi hari ketiga. Jadi mengedukasi orang yang sifatnya repetitif, yang itu aja penjelasannya ya, teman-teman bisa lakukan atau gantikan dengan bot. Belum lagi kalau kita bicara tentang namanya dialog flow, teman-teman. Dialog flow itu fase yang lebih advance lagi daripada sekedar cuma pengerjaan bot saja, di mana yang namanya dialog flow itu bisa mempelajarin. Jadi ini mesin ya, yang bisa mempelajarin kayak gini teman-teman. Jadi sebuah mesin bisa mempelajarin apa yang di DM yang didapat sama DM sama saya. Jadi ada yang orang yang DM saya seperti ini teman-teman. Sama-sama kok ini botnya ini bot lagi ya gitu ya. Jadi ini botnya dapat pertanyaan seperti itu dan dia nggak bisa jawab. Saat dia nggak bisa jawab dia tangkap. Saat dia tangkap dia akan bisa kita ajarin. Dia harus jawab apa. Jadi sampai ke fase itu, teman-teman. Kalau ini udah fase yang disebut dengan artificial intelligence, gitu ya. Artificial intelligence di mana teman-teman memanfaatkan semua kemungkinan pertanyaan, gitu ya, yang kemudian nantinya bot akan bisa gantiin teman-teman untuk jawab. Jadi kayak misalnya saya mau tanya dong, misalnya gitu ya, teman-teman bisa ganti nih dengan apa yang harusnya bot jawab. Jadi mungkin hari ini botnya nggak ngerti dia jawab apa. Tetapi saat teman-teman dapatin feedback seperti ini dan botnya bisa tahu gitu ya, kita bisa ajarin botnya, kamu lain kali jawabnya ini ya, kalau ada orang nanya seperti ini. Kemudian ada lagi, oh ada yang bilang keren, teman-teman bisa buat jawabnya keren misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa buat banyak kemungkinan. Jadi yang saya bilang yang namanya bot itu huge, something huge banget teman-teman, limitless sekali gitu ya. Dan kabar baiknya adalah semua ini tidak butuh kemampuan coding yang saya suka sekarang. Karena saya bukan orang yang basic internet atau IT gitu ya. Tapi ya semua orang bisa pakai, teman-teman. Dan ini lagi banyak, saya lagi banyak melakukan pembelajaran juga terkait dengan tools yang ya seideal mungkin tuh bisa ramah dengan kantong kita, orang Indonesia gitu ya. Karena mostly kebanyakan tools adalah tools besutan orang luar dan kategorinya tuh ya jatuhnya lumayan mahal gitu ya. Beberapa yang saya pakai seperti ini itu mungkin butuh harga untuk mengelola 8.000 kontak seperti punya saya itu mungkin saya harus bayar sekitar 3 jutaan per bulan, teman-teman. Jadi mungkin sesuatu yang bukan sesuatu yang murah juga gitu ya. Nah, tetapi sekarang saya lagi bekerja sama beberapa partner orang lokal Indonesia. Jadi saya lagi cari gitu ya, bukan lagi cari, sudah ketemu gitu ya, dan saya lagi partneran dengan beberapa developer orang Indonesia yang bisa buat aplikasi serupa dan harganya jadi murah sekali, teman-teman. Gitu ya. Sekarang lebih 6 bulan itu kita cuma perlu bayar sekitar 200 atau 300 ribu, berarti kan per bulan cuma sekitar 50 ribu ya. Tidak ada batas jumlah usernya, which is artinya
itu something yang sangat make sense banget gitu ya buat sebuah bisnis yang cuman perlu keluar cuma 50.000 untuk gantiin seorang admin gitu ya, admin Instagram. Jadi buat saya itu ya sesuatu yang amazing. Nah, so far kalau bicara tentang bot sebetulnya seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran buat teman-teman aja sih. Di Instagram seperti apa. Saya sebetulnya lebih akan berharap kita banyak diskusi dengan topik yang ya teman-teman, saya yakin mungkin pertanyaannya akan banyak yang tentang gimana cara ningkatin followers gitu ya, kemudian bicara tentang gimana caranya ningkatin jangkauan dan lain-lain. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi kali ya, karena saya lebih berharap saya bisa preview ke teman-teman tentang seperti apa sih arah Instagram sekarang gitu ya, biar teman-teman punya bayangan. Saya yakin ya mungkin terdengar kompleks ya teman-teman. Kita belum selesai satu gitu ya, sudah datang yang baru lagi dan kompleks sekali kelihatannya gitu ya. Ya, tapi suka tidak suka, saya harus kasih tahu bahwa inilah di depan mata kita. Instagram itu bakalan seperti itu, teman-teman. Dan karena kita tahu bakalan seperti ini, minimal teman-teman, harapan saya teman-teman dapat wawasannya dulu. Saat teman-teman dapat wawasannya, ya mungkin 2-3 bulan lagi teman-teman akan mulai masuk ke dalam fase akan aware dengan hal ini, mulai akan terapin satu sedikit demi sedikit, tapi minimal teman-teman nggak kaget nantinya bahwa Instagram itu sudah bisa seperti ini. Jadi itu bayangan saya, karena kalau topik dengan ya ningkatin followers, kemudian gimana caranya ningkatin engagement dan lain-lain, itu topik yang ya boleh saya bilang sesuatu yang sifatnya begitu-begitu aja teman-teman. Jadi nggak terlalu kompleks banget. Paling yang harus kita signifikansiin adalah ya konteks per konteks. Karena kan beda industri gitu ya, beda bisnis, beda model bisnis, akan berbeda banget pendekatannya teman-teman. Jadi saya nggak bisa generalisasi gitu ya. Tetapi ya kalau memang teman-teman mungkin bingung gitu ya, teman-teman bisa bertanya gitu ya. Jadi saya lebih berharapnya teman-teman bisa discuss banyak, exploring banyak hal gitu ya. Kurang lebih itu sih teman-teman, sedikit insight dari saya terkait dengan Instagram automation, DM automation terutama. Jadi saya bicara tentang otomatisasi Instagram itu bukan yang follow unfollow gitu ya, bukan yang nyepam komen, bukan yang begitu ya teman-teman. Tapi benar-benar yang menjawab feedback audiens kita di DM kita. Tapi nggak cuma DM kita sih, di komen juga termasuk. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, thank you Bro Niko. Wah, luar biasa sekali ya pemaparannya. Nah, sebenarnya, wah sudah ada yang angkat tangan. Sebentar, saya akan nambahin dulu dan mungkin ini juga bisa jadi insight buat Bro Niko ya. Jadi memang benar sekali seperti tadi Bro Niko bilang bahwa automation ini kedepannya udah sangat luar biasa sekali dan kedepannya udah pasti banyak sekali yang akan menerapkan automation. Nah, sebenarnya automation ini sebenarnya saya sudah gembar-gemborkan juga semenjak tahun 2018 ya, tahun 2018 ketika itu memang masih zamannya Facebook Messenger ya. Facebook Messenger udah bisa bot, saya coba gembar-gemborkan. Nah, tapi begitu Instagram bisa di automation, wow, dan Bro Niko menguji cobanya dan saya langsung wah, ini harus di-sharingkan nih ya. Mungkin karena waktu zamannya Facebook Messenger nggak terlalu banyak orang yang ngelirik gitu ya. Tapi begitu masuknya ke Instagram, semua orang berlomba-lomba untuk melakukan automation seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi bisa jadi insight buat Bro Niko. Ini adalah salah satu bot yang saya buat klien saya. Hari ini juga ada hadir orangnya nih Bu Indri. Nah, jadi ini ada satu bot yang saya buat itu tahun 2018, Bro. Jadi ini bisa buat insight juga buat Bro, mungkin nanti dites buat teman-teman. Nah, ini tadi saya lihat-lihat harganya ya. Sebentar. Jadi saya menerapkan bot ya, ini ke PT Sejahtera Mitra Solusi. Nah, jadi PT Sejahtera Mitra Solusi ini mau pakai bot gitu ya untuk tes IQ, Bro. Jadi bisa juga dipakai untuk tes IQ, untuk penerimaan karyawan, untuk absensi dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini dia bisa cek nih urusan. Bisa juga, Bro, gitu. Jadi mungkin kalau ini diterapkan di Instagram, ini pasti akan bisa juga ya. Contoh ya kalau saya bikin gini ya. Misalnya saya mau tes nih, ini ada kantor cabang, kantor pusat ya. Ada karir, job fair dan lain-lain. Misalnya saya mau tes Mike, ini tes kepribadian ya. Kita bisa lihat tes kepribadian di sini. Nah, mulai tes. Hai Juanda, mau cocok posisi mana jika bekerja di kantor? Silakan klik tombol.
Kita bisa mulai tes di sini. Tuh, ya kan, geser kiri kanan ya, tipe-tipenya dia apa. Oh, saya tipenya menyendiri atau saya tipenya kumpul dengan teman. Kita bisa tes, Bro. Gitu. Jadi seperti ini, oh hobinya apa? Naik gunung atau ke pantai? Dia seperti ini. Tujuannya dalam hal memilih pakaian, sukanya warna apa? Warna netral atau warna mencolok? Warna mencolok misalnya gitu ya. Nah, dengan kombinasi-kombinasi yang sesuai dengan psikologi gitu ya, kita bisa dapetin apa namanya? Hasilnya seperti itu. Misalnya ini saya pilih-pilih asal aja gitu ya. Ini misalnya perencana. Oke. Nah, lihat hasil gitu ya. Kalau kita lihat hasil, tuh, selamat Juanda, berdasarkan hasil ini tes, Anda memiliki sifat ini dan Anda lebih suka ini. Oleh sebab itu penempatan yang cocok adalah di bidang call center, keuangan, administrasi, dan IT. Nah, terus lihat lowongan. Jadi kita bisa arahkan dia, oh lowongannya ke sini nih. Kebetulan kita lagi ada lowongan. Nah, ini bisa, Bro. Artinya dengan automation ini kita bisa kemana-mana, ya. Dan waktu itu juga gue sempat bikin yang main game. Jadi main sepak bola gitu. Jadi dia pencet 1, tendang kemana, pencet 2, tendang kemana, dan itu luar biasa sekali. Bahkan bisa main rock paper Ya. scissor gitu ya, itu bisa juga. Nah, jadi luar biasa sekali automation itu ke depannya, dan gue harap dengan automation di Instagram ini kita bisa lebih explore lagi, lebih banyak lagi kemungkinan-kemungkinannya gitu. Nah, di sini sudah ada yang angkat tangan. Di sini ada Pak Hendra nih, Bro. Pak Hendra ini dari Kenari Jaya. Nah, jadi ini juga klien gua. Boleh silakan Pak Hendra. Baik, Pak Juanda. Bro Niko, selamat malam ya. Salam kenal selalu. Salam, Pak. Saya Pak Hendra dari Kenari Jaya. Yang jual kunci-kunci lah. Kalau saya ada IG-nya, ada Kenari Jaya punya IG. Juga IG saya ada atas nama pribadi, Hendra Syarifudin. Nah, tadi kan ada IG, DIM otomatis kan. Untuk meningkatkan follower. Nah, bagaimana kita tahu follower itu sesuai target market kita? Kalau misalkan follower sembarangan kan, ya misalkan untuk barang-barang kenari lah, kalau Pak Bro Niko tahu ya, barang-barang kenari kan middle to high ya. Tapi kalau nanti kalau sembarangan itu follower masuk, kelihatannya banyak followernya, tapi bukan sasaran target market kita. Nah ini bagaimana Bro Niko, harus kita bisa nggak kita lacak ya? Kalau kita, oh ada sekian 2000 nih masuk follower baru. Nah kita bisa tahu nggak follower itu apakah sesuai dengan market kita atau bukan market kita gitu loh. Nah itu pertanyaan saya Bro Niko. Oke, Pak Hendra. Jadi kalau kita bicara tentang aspek yang organik sebetulnya, bisakah kita tahu gitu ya followers itu tergolong apa? Maksudnya triple A class kah atau misalnya middle low, let's say gitu ya, yang ekstrimnya. Kalau kita bicara tentang organik, sebetulnya kita nggak bakalan bisa melimitasi gitu ya, apakah followers yang lihat itu pasti orang-orang A class gitu ya. Nggak bakalan bisa 100% itu impossible sebetulnya, karena organik itu ya akan menjangkau semuanya. Jadi Instagram akan ya kasih ke banyak aspek gitu ya, ke banyak tipe distribusi. Jadi nggak mungkin muncul ke satu tipe aja kalau di organik. Nah, tetapi sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah goalnya di Instagram kalau kita tentang organik adalah yang membangun awareness-nya aja. Karena kan kita nggak bisa bilang bahwa yang namanya ya aktivitas marketing nggak mungkin kita pakai Instagram hari ini, baru buat postingan hari ini, kemudian kita berharap langsung bisa close hari ini, kan gitu ya. Artinya kita melihat bahwa dalam sebuah market sebetulnya kita akan bisa yang bermain dari dua sudut pandang kan gitu ya. Satu, kalau kita memang mau spesifik banget dengan target market yang mungkin pengen ke premium audience, let's say gitu ya, dan kita tahu bahwa organik nggak bisa ngasih itu secara konkret, ya maka opsinya adalah advertising, di mana kita bisa milih bisa milih audiensnya. Tetapi kalau kita bicara tentang aspek yang organik lagi, bisa nggak dilanjutin gitu ya? Jadi kita nggak fokus dengan iklan. Jawabannya bisa, tapi mainnya long term. Artinya ya kita bisa berinvestasi dengan banyak memberikan awareness,
dapetin banyak follower gitu ya, akan ada sekian persen yang pasti ya mungkin jadi segmen utama pasar kita gitu ya. Walaupun saat orang itu lihat penawaran kita, bisa jadi dia ambil karena memang dia bukan market kita kan gitu ya. Jadi bermain dengan volume. Jadi semakin banyak followersnya ya makin besar ada kemungkinannya. Tapi kita tentu nggak bisa bilang bahwa ya saat dikit followersnya semuanya kita berharap pasti premium audience, itu impossible sebetulnya. Even di followersnya, let's say Mercedes-Benz mungkin, atau misalnya Tech Heuer mungkin gitu, yang kita tahu bahwa ya itu premium semua kan gitu ya. Apakah followersnya dia pasti premium semua? Jawabannya nggak mungkin kan gitu ya. Artinya tidak pernah akan ada metode organik yang bisa mendapatkan 100% sesuai dengan target yang kita mau. Tetapi ada pendekatan lain sebetulnya dengan menggunakan konten-konten yang memang taste-nya lebih ke market premium aja mungkin, itu bisa gitu ya. Tetapi sekali lagi, tidak bakalan menutup kemungkinan yang bukan segmennya juga tetap bisa merespon, itu pasti. Dan yang ketiga sekali lagi adalah saat kita melihat bahwa kita punya audiens yang besar gitu ya dalam followers kita, kemudian kita bisa jadi membuat gitu ya, saat kita bisa memposisikan gitu ya brand Kenari tadi misalnya gitu ya untuk ya generasi nanti, generasi setelahnya, artinya mungkin generasi yang belum masuk ke fase mature ya. Jadi mereka dalam anak-anak muda yang mereka mungkin sudah dekat dari brand Kenari dari sekarang misalnya gitu ya. Tapi saat nanti mereka udah mature dan mereka udah masuk ke ranah profesional, mereka udah punya taste-nya, mereka teredukasi dengan baik, dan mereka mampu nantinya, mereka udah punya ya evocalist yang ya mana ya brand Kenari harusnya muncul kan gitu. Jadi investasi buat long term-nya gitu. Karena ya sekali lagi kita melihat sosial media marketing itu nggak bisa sekarang sebagai cuman ya instant marketing channel sih. Karena ya suka tidak suka tuh jadi satu pilar baru ya dalam bisnis. Saya nggak bilang bahwa itu menggantikan konvensional, tentu enggak gitu ya, tapi mengenhance, memperkuat sebetulnya. Jadi itu sih kalau sedikit insight gitu ya kalau terkait dengan market spesifik sebetulnya. Karena saya kebetulan juga punya beberapa bisnis gitu ya yang memang fokusnya pada market premium doang sih. Dan akuisisi paling besar memang base-nya dari advertising yang sekarang. Tapi kalau bicara organiknya, ada juga yang convert, cuman base dari organiknya nggak terlalu gede sekarang. Tapi kalau awareness-nya sih masih jalan terus. Seperti itu sih, Pak Hendra. Oke. Terima kasih Mas. Tapi kalau melalui iklan dengan pengalaman saya ya, nambahnya itu 20, 30, lama sekali nambahnya. Dalam 1 bulan total bisa nambah 200, 300. Nah itu tadi kan commission itu kalau bisa kita spesifikasi itu akan lebih baik ya. Cuman kalau memang IG-nya nggak bisa, ya agak percuma juga untuk barang-barang yang medium to high ya. Kecuali kalau untuk mungkin untuk marketplace cocok sekali ini program ini ya. Jadi gini Pak, kalau menurut saya marketplace bagus tentunya karena itu satu medium lagi, satu channel yang baru gitu ya. Tapi marketplace itu kategorinya kalau saya adalah ya strategi defensif. Defensif tuh ya kita nunggu karena marketplace kan nunggu traffic marketplace gitu ya. Marketplace itu tipikalnya adalah ya ada momen beli. Momen beli itu saat lagi ada 88, 99, 10, 10 gitu ya. Tanggal 10 bulan 10, tanggal 11 bulan 11. Artinya marketplace membuat traffic gitu ya saat dia menciptakan momen beli kan. Artinya traffic baru akan datang pada momen beli itu. Maka ya kita nunggu momen itu kan berarti. Suka tidak suka ya. Karena marketplace baru dapat bom traffic ya pasang momen itu kan. Karena mereka pooling marketing budgetnya ke sana. Nah, artinya ya kita nunggu itu. Ya syukur-syukur kalau kita kebagian. Kalau enggak ya gigit jari juga gitu ya. Artinya ya depends lagi kan gitu. Artinya apakah kita cuma mau pakai satu strategi defensif aja? Ya tentu enggak kan. Ya jadi sosial media marketing adalah salah satu ofensifnya yang kita ngejar gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang aspek beriklan, advertising terutama, spektrum yang kita lihat sebetulnya bukan pada penambahan follower sebetulnya, tapi pada konversinya. Karena kalau kita perhatikan gini, oke 1 bulan cuma nambah sekitar 200, tetapi kalau misalnya 200 followers itu kita spend budgetnya berapa? Let's say 2 juta, let's say gitu. Nah selama 2 jutanya balik, maka bulan depan kan 2 juta yang kita modalin pertama kan balik gitu ya. Berarti kita nggak rugi, nggak untung tapi.
Berarti 2 jutanya cuman impas aja gitu. Kalau 2 juta dapat omset, dapat profit 2 juta juga gitu ya. Berarti kan ya BEP lah, impas lah, nggak rugi, nggak untung kan gitu ya. Tetapi kan berarti kita dapat customer gratis, dan kedua kita dapat 200 followers gratis. Artinya 2 jutanya bulan depan kita bisa pakai lagi kan. Artinya minimal bulan depan dapat 200 lagi gratis. Karena dapat 200 gratis, followers dapat 200, dapat pembeli yang tadi BEP tadi. Nah, itu yang kita lakukan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Artinya iklan itu akan membiayai dirinya sendiri. Jadi kunci beriklan seperti itu. Dan karena kita beriklan kepada market yang sesuai dengan kita, quality audiensnya tentu jauh lebih bagus, walaupun peningkatannya tidak signifikan, benar. Tapi poinnya adalah selama dia bisa menghidupi dirinya sendiri, si iklannya, ya maka itu adalah ya sesuatu yang baik. Artinya gini, kalau kita sekarang beriklan dengan 100 juta per bulan, kemudian 100 jutanya mendatangkan sekian banyak pembeli dan kita nggak rugi, nggak untung juga tapi. Apakah itu kemudian rugi? Jawabannya tentu nggak rugi, karena berarti kita punya dapat pelanggan gratis dari 100 juta tadi kan. 100 juta pelanggan gratis tadi kan bisa jadi repeat bulan depan, atau 3 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, dan itu tidak ada biaya marketing ke dia lagi. Berarti 100 jutanya boleh nggak kita pakai bulan depan lagi? Muter kan bulan depannya lagi. Bulan depannya muter lagi kan? Bulan depannya muter lagi. Berarti advertising budget kita sebetulnya basically kalau kita bicara tentang 1 tahun 1,2 M itu nggak masuk akal. Kenapa? Kalau disiapin 1,2 M tentu nggak bakalan masuk hitungan kita, benar kan? Tetapi yang terjadi secara realitanya adalah sebetulnya ya 100 juta yang kita masukin, atau misalnya 1 juta per hari yang kita masukin, atau 3 juta per hari yang kita masukin, 3 jutanya balik 3 juta tiap hari. Sehingga itu terjadi 300 hari ke depan. Jadi kita cuma modal 3 juta sehari, balik modal, ada penjualan, untungnya 3 juta, berarti kita impas, nggak rugi, nggak untung. Jadi 3 jutanya kita cemplungin, 3 jutanya balik, gitu ya. Jadi kita nggak untung. Tapi modal itu bisa kita pakai besok hari, kan? Besok lagi, untung lagi, balik lagi. Jadi kita nggak untung, nggak rugi. Nah, itu terjadi selama 1 tahun, berarti kita udah spend 1,2 M, kan? 1,2 M itu datang dari mana pertanyaannya? Bukan dari duit kita, kan? Tapi iklan yang muter terus. Dan followers dalam perjalanannya, itulah free followers sebetulnya. Jadi, kalau kita bicara tentang iklan, sudut pandangnya berbeda sih, Pak. Oke. Sudah menjawab, Pak Hendra? Ya. Terima kasih. Pak Jonan. Oke. Ada 2 orang lagi nih, ada Pak Arjo. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi kalau misalkan untuk data yang sangat beragam, sangat bervariasi itu, apakah mungkin bisa diautomasi? Jadi saya ambil contoh kalau misalkan orang beriklan tuh ya, kan biasanya kan lebih kepada sektor-sektor tertentu, lebih kepada kelompok misalkan untuk kalangan di Jawa Tengah misalkan, atau di Jogja, atau di Jawa Timur, atau di Makassar, atau di mana. Tapi kalau misalkan yang untuk seluruh Indonesia dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, kadang-kadang orang berekspresi diri dengan cara yang berbeda-beda. Nah, apakah hal yang sekompleks ini bisa disimplify dengan suatu otomasi? Kalau bisa, seperti apa caranya? Sebetulnya kalau kita bicara tentang ya aspek itu sebetulnya bisa kalau kita pakai media advertisingnya, kan kita bisa milih gitu ya. Saat kita misalnya iklan dengan bahasa Inggris, maka kita tentu mau menarget orang-orang yang paham bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya kita bisa memilih itu. Kemudian ya sama halnya sebaliknya, saat kita pakai iklan bahasa Indonesia, ya tentu kita akan target di area tertentu, yaitu area mereka yang secara default dari penggunaan media sosial yang menggunakan bahasa Indonesia. Artinya itu dari sisi bahasa. Tetapi tentu ada banyak aspek lain gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang minat dan lain-lain, itu ada banyak faktor sih nanti sebetulnya Pak. Mulai dari kayak kita melakukan namanya split testing offering gitu ya. Penggunaan hook iklan yang berbeda. Hook iklan tuh panggilan iklan atau penawaran iklan yang berbeda. Misalnya gini, buat orang-orang yang misalnya di daerah Pulau Jawa gitu ya, yang namanya free ongkir tuh nggak menarik. Kenapa? Karena free ongkir itu ya mereka tahu bahwa ya itu murah sekali, jadi nggak terlalu bernilai. Tetapi kebalikannya buat orang yang di luar Pulau Jawa, free ongkir jadi menarik. Kenapa? Karena nilainya bervalue buat dia. Karena tahu bahwa ongkirnya lumayan tinggi gitu ya. Nah, akhirnya kan
kita bisa melihat bahwa setiap market akan merespon banyak aspek yang berbeda juga gitu. Jadi ya kita perlu melakukan banyak testing sih intinya terkait dengan kompleksitas itu. Tetapi bisa dioptimalkan dengan yang namanya list building. Kuncinya di sana kalau saya perhatikan. Karena saat kita misalnya melakukan metode kampanye apapun, inti utamanya kan dia harus bisa mengkonversi sesuatu. Entah itu bukan pembeli sih, nggak apa-apa nggak pembeli, tapi minimal dapat prospek lah intinya gitu ya. Prospek itu apa? Prospek yang kita bisa pegang datanya. Kalau data buat di Indonesia, basically yang saya perhatikan dua yang paling signifikan, yang paling perlu lah intinya gitu ya. Satu bisa jadi email. Walaupun email itu ya ambigu juga gitu ya. Ada juga yang banyak buka, ada yang juga yang enggak gitu ya. Tapi di kasus saya, dari database yang saya kelola, itu angka rasio bukanya masih lumayan ya, sekitar 15-20% untuk pasar audiens Indonesia. Jadi email tentu masih kepake. Kenapa? Karena email itu agak jarang diubah ya teman-teman, dibandingkan nomor HP. Nomor HP itu ada yang sih yang ubah gitu ya. Tapi kan satu orang bisa punya banyak nomor HP kan gitu ya. Ya email juga bisa punya banyak sih gitu ya. Tapi kalau email aktif biasanya enggak lah, jarang ganti kan kita gitu ya. Cukup lama lah ganti. Kalau nomor HP kadang orang Indonesia itu banyak atau cepat banget gantinya. Jadi satu email bisa, kedua adalah WhatsApp biasanya. Jadi kita minimal melakukan kampanye marketing apapun biasanya akan mencari database. Jadi baik itu iklan maupun organik gitu ya. Biasanya kita akan ukur ya jumlah lead atau prospek konversi yang terjadi, baik itu jumlah WhatsApp, baik itu jumlah email gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma followers sih, biasanya kayak gitu. Kira-kira dapat gambarannya kah? Ya, ini Pak? nyambung dengan jawaban tadi Bro Niko nih. Ada pertanyaan dari Pak Darmanto nih. Kalau di Instagram database, apakah nanti begitu pakai automation yang didapat itu berupa alamat email atau nomor handphone, Bro? Dua-duanya bisa. Jadi kita bisa mengatur sebuah sistem yang nanya gitu ya, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamat emailnya apa. Kita bisa minta. Tergantung apa yang kita mau sih. Mau minta HP bisa minta HP, bisa minta email bisa minta email, minta semuanya juga boleh gitu ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan juga nih dari Pak Alif nih, dari Century 21 ya. Century 21 AKN. Gua harus sebut AKN-nya karena kalau nggak diomelin sama ownernya. Dari Instagram Ads ya kan. Biasa kan kalau di Instagram Ads itu kan diarahkan ke chat DM, Bro. Ya kan? Iya. Nah, terus lalu bot ini bisa membalas semua orang yang DM ke kita. Even itu bukan follower kita. Bisa? Yes, benar, bisa. Ya. Selama yang dia chat adalah kata kunci yang kita trigger dari iklan. Nggak ada masalah, bisa. Jadi kalau dulu kita arahkan orang nge-DM, kita babak belur ya. Kita ngiklan, arahin DM, terus kita ada 3.000, suruh 3.000 ngebalasin gitu ya. Benar. Ya. Tapi dengan sekarang ya begitu kita arahkan ke DM, minimal kebantu sama botnya gitu ya. Benar. Oke. Nah, buat teman-teman lagi yang mau bertanya, tadi saya ada lihat Pak Theo ada raise hand, silakan. Atau mungkin yang mau tulis di kolom chat juga silakan ya. Nah, ini. Pak Juanda, saya mau tanya. Ini kalau tadi yang dijelaskan Bro Niko kan tentang chatbot ya. Ya. Itu padahal saya sendiri pribadi malah melihat bahwa IG baru mengeluarkan IG Reels, buat saya juga termasuk baru. Setelah itu ada IG Shop. Setelah itu ada kemarin juga masukan untuk sering mengadakan IG Live dengan rekan. Nah, ini sebenarnya yang mana gitu loh, yang strategi mana yang menghasilkan gitu loh. Karena selama ini saya baru masih pakai IG Feed, IG Story, sama IG TV. Oke. Ya, jadi kalau dari yang terima kasih. Siapa? Jadi gini, kalau dari yang tadi Pak Theo bilang kan pakainya Instagram Feed, Instagram Story gitu ya, dan Instagram TV. Instagram TV itu nggak kepake teman-teman. Jadi buat semua ya, Instagram TV itu platform tipe konten di Instagram yang tidak bisa menjangkau banyak orang gitu ya, tidak bisa dioptimasi sama Instagram sendiri bahkan, jadi hindarin buat IGTV. Kalau memang mau konsentrasi buat konten gitu ya, untuk setiap feature di Instagram tuh punya fungsi masing-masing. Yang namanya feed gitu ya, namanya feed dan Instagram Reels itu peruntukannya untuk mendapatkan jangkauan ke audiens baru. Jadi fungsinya untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audiens baru di Instagram. Oke, Instagram Story itu berbeda. Instagram Story tujuannya hanya untuk mere-engage followers aktif kita aja. Jadi kalau followers kita masih sedikit, maka Instagram Story juga nggak akan signifikan sekali peranannya, gitu ya.
Maka kalau misalnya kita masih growth, masih fokusnya pada ingin mendapatkan banyak pengunjung, ya maka kita harus fokus berat di dua, Instagram Feed dan Instagram Reels gitu ya. Kalau kita punya followers yang lumayan aktif, followersnya lumayan banyak konversinya gitu ya. Jadi dari feed, dari reelsnya udah mulai banyak ngasilin followers baru, maka story mulai aktifin. Dioptimalin maksudnya. Dioptimalin tuh gimana caranya? Ya mulai sering buat story. Misalnya kalau story itu kan biasanya 1 sampai 3 kali sehari. Kalau feed atau reels itu biasa sehari sekali. Jadi ada perbedaan cara mainnya gitu ya. Kemudian Instagram Shop somehow sekarang masih nggak terlalu signifikan sekali, mengingat Indonesia masih nggak terlalu banyak pengguna online payment yang bisa terintegrasi langsung dengan si Instagramnya. Kalau di luar negeri sudah ada namanya Facebook Pay, di Indonesia masih belum masuk gitu ya, jadi masih belum seamless. Sehingga pasti agregasinya larinya ke website dulu kan gitu. Dan di website konversinya juga nanti turun lagi. Itu yang jadi problem dari Instagram Shop yang saya perhatikan sekarang. Tapi ya saya pribadi sih masih wait and see ya, masih lihat dulu seperti apa pertumbuhannya. Tapi yang feature yang paling vital menurut saya sekarang yang bisa kepake buat konversi ya tentu tadi ya Instagram Feed, Instagram Reels, kemudian Story dan juga automation chatbot. Itu yang menurut saya akan sangat meleverage bisnis yang sangat kentara banget gitu ya pertumbuhannya. Jadi itu masing-masing harus dilakukan semua gitu ya. Kenapa? Ya karena dalam proses itu yaitu satu rantai yang sama sampai ujungnya dapetin penjualan. Karena feed sama reels itu fokusnya untuk cariin traffic buat orang yang percaya sama akun kita. Nah, orang yang percaya sama kita jadi followers akan lihat story kita kan. Di story dia lebih sering lihat kita lagi, kemudian dia biasanya kita arahin ke profil atau ke DM kita misalnya. Saat di DM dipresentasiin atau dijelasin dengan banyak hal, kemudian berujung dengan penjualan. Jadi itu satu rantai yang sama. IGTV sekali lagi nggak terlalu kepakai gitu ya, karena reach-nya jelek gitu ya, kemudian juga nggak bisa dioptimasi lah, mau dipakai hashtag ya, mau dipakai apapun, nggak bakalan bisa well optimized. Jadi ya jangan dipakai sih kalau saran saya, karena itu benar-benar membunuh interaksi akun ya gitu. Pak, kalau makanya untuk Reels sama Feed bedanya apa ya Pak? Lebih detailnya. Setelah itu kalau IGTV ini saya pakai karena kadang buat videonya lebih dari 2 menit Pak. Untuk promonya macam itu baru bisa masuknya ke IGTV. Dan kalau IG Feed kan sekarang hanya dibatasin semenit dan saya lihat kadang ada pemotongan ya, pemotongan gambar dari kiri kanan gitu. Itu perkembangannya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak Niko. Oke, kalau jadi untuk IG Feed apa? Yes, jadi kalau misalnya penawarannya itu formatnya dalam video yang lebih 1 menit, kan pasti memang kalau di-post jadinya IGTV. Dan itu pasti tidak akan bagus hasilnya. Seperti yang saya bilang tadi, IGTV itu entah kenapa, saya udah diskusi juga bahkan sama country manager Facebook sama Instagram di Indonesia, ya IGTV itu nggak bisa diapa-apain. Dah, selesai perkaranya. Artinya, mereka country manager perusahaan sendiri aja bilang nggak bisa diapa-apain, ya kita user yang mau bilang apa gitu ya. Jadi ya udah saya bilangnya lah ya nggak usah dipakai gitu ya, mau gimana lagi kan gitu ya. Jadi saya juga nanya nih, lah terus ngapain feature-nya ada gitu ya, ya karena masih ada yang pakai gitu ya, jadi nggak mungkin dihilangin juga gitu ya itu nggak bisa. Maka dari apa yang saya bisa sarankan adalah ya suka tidak suka harus belajar mengkompres promosi yang gimana caranya bisa jadi 60 detik bisa jadi reels kan gitu. Kalau reels masih oke. Tapi Reels sendiri bentuknya udah jadi vertical video. Kalau Feed itu bukan vertical video. Kalau Feed itu kan cuma bisa jadi bentuknya adalah square atau bisa jadi portrait ya. Portrait itu ya agak lebar dikit, ya agak memanjang dikit gitu ya. Tapi gambarnya masih sama gitu ya. Tapi kalau Reels itu punya slot sendiri, yang mana itu ya benar-benar kayak Instagram Story banget gitu ya. Jadi yaitu perbedaan signifikannya. Tetapi secara distribusinya persis sama gitu ya, antara Reels dengan Instagram Feed Post gitu ya, itu persis sama karena mesinnya sama teman-teman. Jadi mesin Feed sama mesin Reels itu sama. Jadi aspek yang sampai sekarang ya, ke depan saya yakin itu berubah gitu ya. Jadi pasti berubah. Tapi per sekarang, Reels sama Instagram Feed itu masih sama cara kerjanya, basis perhitungan distribusinya berdasarkan jumlah interaksi yang didapatkan masing-masing konten, baik itu Feed maupun Reels. Jadi kalau postingan Feed atau postingan Reels yang nggak dapat banyak like, comment, share, dan save, pasti jangkauannya rendah, garansi. Percaya saya. Jadi itu yang terjadi. Oke. Bro, ini ada pertanyaan dari Pak Teo nih. Tadi mungkin Pak Teo malu-malu ngomongnya ya.
Bro, kalau pakai chatbot yang untuk IG dengan biaya 50.000 tadi, gimana caranya? Atau tunggu follow Sekarang Broniko belum, dulu ya? iya. Jadi sekarang belum rilis teman-teman. Sekarang saya masih fase developing sama mereka juga. Habis ini bahkan saya jam 9:30 malam masih rapat sama mereka lagi gitu ya. Jadi saya masih buru banyak aspek karena saya juga dikejar banyak followers gitu ya. Jadi sekarang belum rilis teman-teman. Di Indonesia masih dikit sekali yang bukan dikit lagi, belum ada tempatnya yang bangun bot buat Instagram. Kalau yang lain banyak ya, Facebook Messenger, WhatsApp itu banyak banget gitu ya. Tapi kalau Instagram masih dikit yang integrasiin, tapi saya yakin sebulan ke depan sudah cukup banyak gitu ya. Karena yang saya cari sebetulnya yang satu yang works, kedua murah kan gitu ya. Jadi goalnya di situ teman-teman. Karena kalau yang provider yang mahal tuh banyak teman-teman gitu ya. Ya itu tapi nggak bisa berlaku buat semuanya. Jadi saya tuh berusaha untuk cari yang ada. Tapi biarnya gini. Buat teman-teman yang mungkin penasaran sama-nya, coba mungkin saya goalnya ngejarnya adalah 1-2 minggu gitu ya. 1-2 minggu ke depan saya akan banyak promosiin luar biasa barbar gitu ya, pasti di Instagram saya sendiri gitu ya. Karena saya Jangan excited lupa banget untuk dengan follow ini. Broniko ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di Instagram saya, baik itu di story, di feed, saya pasti akan bombardir gila-gilaan lah. Saya bahkan live tiap hari pagi gitu ya, untuk edukasi barang seperti itu. Oke, siap. Nah, Bro, ini strategi untuk Ya. meningkatkan follower sampai centang biru yang paling efektif gimana sih, Bro? Sebetulnya kalau centang biru sebetulnya nggak ada relevansi sama followers, teman-teman. Saya bisa confirm. Cuman untuk dapetin centang biru dengan followers, sekali lagi itu tidak ada korelasinya, gitu ya. Kenapa? Karena saya punya beberapa ya saya kenal beberapa orang gitu ya, yang Instagramnya cuma followersnya itu cuma 3.000 teman-teman, centang biru gitu ya. Ada yang 600 bahkan 600 followersnya itu centang biru gitu ya. Teman-teman bisa bayang nggak kayak gimana sedihnya kita yang harus kerja sampai ratusan ribu baru centang biru? Bukan begitu teman-teman. Tapi centang biru itu gini, centang biru itu sebetulnya dibuat sama Instagram buat dua hal sebetulnya. Satu, sebagai penanda bahwa akun ini akun officialnya kalau banyak pembajakan. Nah, banyak pembajakan itu kan biasanya kalau orang-orang yang namanya di search, jadi yang namanya searchable gitu ya. Jadi biasanya itu public figure ya, artis dan lain-lain yang punya banyak banget kelonengan dalam tanda petik gitu ya. Nah, maka itu bisa teman-teman buat gitu ya. Jadi itu satu aspek. Kemudian aspek kedua adalah ya teman-teman yang punya publikasi besar gitu ya. Publikasi besar itu entah teman-teman ya mungkin kayak Juanda nih ya, banyak rilis buku gitu ya. Nah, itu bisa sebagai dasar karena untuk bisa mendapatkan centang biru, teman-teman akan diminta tepatnya, bukan harus ya. Teman-teman akan diminta sama Instagram untuk memberikan beberapa beberapa link gitu ya, beberapa link tentang media coverage teman-teman. Media coverage itu yang teman-teman teman-teman yang diliput sama media gitu ya. Teman-teman yang diliput media dan teman-teman yang nantinya dianggap sama Instagram layak untuk gitu ya mendapatkan centang biru. Jadi itu yang saya perhatikan dari banyak aspek gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang juga gitu ya seperti apa proses pastinya karena Instagram juga nggak pernah terbuka dengan hal itu. Bahkan yang saya sempat ngobrol sama country manager Facebook dan Instagram Indonesia itu kemarin juga saya nanya gitu ya, centang biru ini gimana sih? Siapa yang review sih? Dia bilang mereka sendiri nggak tahu teman-teman. Jadi even country manager di Indonesia, Facebook dan Instagram Indonesia itu nggak tahu karena dia bilang kalau proses itu manual dari headquarter di pusat ya. Jadi ya itu manual dan mereka gitu ya. Benar bukan tugas mereka, dia bilang gitu. Jadi mereka nggak bisa juga. Kecuali teman-teman mungkin langsung datengin headquarter-nya gitu ya. Dari beberapa cerita yang saya dapatin, ada sih yang dapat karena dilabrak ke headquarter-nya di Singapura, teman-teman gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi itu buat saya masih ya cerita-cerita gosip gitu ya. Tapi kok ya saya cukup percaya lah itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, Broniko, ini ada pertanyaan nih ya dari Pak Effendi nih. Apakah Broniko ada jasa buat landing page atau untuk IG shop atau ada saran apps pihak ketiga atau mungkin ada jasa digital marketing, Bro? Mungkin boleh dipromosiin buat teman-teman yang butuh digital marketing bisa hubungin ke Broniko juga gitu. Sebetulnya gini, saya kalau dibilang nggak punya jasa digital marketing bohong gitu ya, ada teman-teman gitu ya. Tapi saya sendiri sekarang itu konsentrasinya udah nggak ke agensi saya lagi teman-teman. Jadi agensi saya itu sekarang ya makannya dari klien saya yang udah lama sama saya gitu ya. Jadi masih jalan sampai sekarang karena
Satu, saya nggak punya tim yang jadi saya kurang lebih setahun terakhir gitu, saya nggak nambah tim sama sekali teman-teman, karena semuanya kerjanya remote gitu ya. Beberapa kali saya coba dapetin rekrut tim baru, tapi waktu remote itu nggak bisa gitu ya. Jadi saya masih belum in-house training mereka, jadi nggak terkontrol teman-teman quality-nya. Jadi akhirnya agensinya ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya saya nggak tahu ke depan seperti apa gitu ya, tapi sekarang masih belum, karena saya lagi konsentrasi besar pada mengedukasi masyarakat Indonesia keseluruhan gitu ya, karena goal saya itu lebih suka pada edukasi sehingga ya teman-teman bisa lebih mandiri, harapannya begitu. Dan aspek kedua adalah lebih banyak yang lebih pinter gitu ya. Yang lebih pinter tuh saya cuma bantu ngomporin dikit lah intinya gitu ya, makin banyak yang pinter gitu ya, makin banyak orang yang lebih ahli, anak-anak muda sekarang gitu ya, lebih ahli dengan tentang sosial media marketing, dan mereka bisa banyak service ngasih jasa seperti itu. Jadi sekarang misi saya seperti itu sih teman-teman. Cuman kalau memang teman-teman butuh bantuan, silahkan DM saya aja. Kalau misalnya saya bisa bantu, saya akan coba bantuin gitu ya. Oke, Bro, dari Pak Darmanto, boleh di-share ada syarat-syarat nggak untuk menjadi pengguna IG Bot? Harus akun bisnis dengan followers minimal 1, teman-teman. Selepas dari itu nggak ada. Oke. Oh, ini ada Bro Nil. Halo Bro Niko dan Bro Juanda. Tos ya, kita tos dulu. Tos sama Bro Nil ya. Kita kalau nggak tos sama Bro Nil mah, waduh bisa bahaya. Ya ada. Nah, ini ada dari Bu Tika. Salah satu keunggulan dari Reels kan sama persis dengan TikTok, yaitu algoritma sound trending. Tapi permasalahannya adalah untuk akun bisnis tidak bisa menggunakan sound komersial. Apa ada saran, Bro, untuk itu, Bro? No, salah teman-teman. Jadi TikTok dan Reels itu mesinnya berbeda, teman-teman. Saya bisa confirm. Kenapa? Karena basis insight-nya itu beda. Jadi data atribut yang mereka tangkap beda. Jadi gini teman-teman, TikTok memang saya bisa confirm kalau TikTok cara kerjanya itu ada 2 ya. Satu adalah algoritma yang berdasarkan dari time span. Time span itu jumlah berapa lama orang menonton sebuah video TikTok, teman-teman. Kemudian diikutin berapa kali dia menonton hal yang sama. Berarti kalau video itu diulang berkali-kali dan nonton sampai full, maka video itu akan dapat namanya rating performance yang baik, dan dia akan distribusikan ke lebih banyak orang. Karena itu cara kerja TikTok gitu ya. Di Instagram Reels totally different, teman-teman. Karena base yang dihitung bukan dari berapa lama orang konsumsi Reels, tetapi yang dipakai di Instagram Reels sekarang itu adalah mesinnya si Instagram Feed, teman-teman. Jadi base-nya cuma 2. Satu adalah jumlah play dari reach, jadi berapa lama teman-teman nonton nggak ada pengaruh sama dia, gitu ya. Tetapi interaksi yang didapatkan, like, comment, share, dan save, itu jadi penentu utama apakah sebuah Reels akan didistribusikan ke lebih banyak orang apa tidak. Oke, itu aspek kedua. Aspek ketiga, baik TikTok maupun Instagram benar bisa mengukur gitu ya, apakah sebuah Reels bisa mengundang orang baru untuk buat Reels atau TikTok juga. Itu benar ada, teman-teman. Tetapi basis utamanya bukan pada titik itu sebetulnya. Jadi, teman-teman, jangan mispersepsi ya antara TikTok dengan Reels yang seakan-akan secara konten sama, tapi mesinnya berbeda, teman-teman. Walaupun saya sih cukup yakin gitu ya bahwa Instagram Reels harusnya akan bergeser ke arah TikTok juga, karena base dari time consumption. Tapi sekarang masih belum ada, teman-teman. Saya bisa confirm itu. Tetapi apakah Instagram belum punya mesinnya? Ada mesinnya, teman-teman. Yaitu mesin IGTV. Jadi IGTV itu diukur dari lama konsumsi kontennya. Jadi mesinnya ada, cuma belum dipasang ke Reels gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi poinnya adalah mereka punya, tapi belum diimplementasikan sampai sekarang. Tapi saya yakin 1-2 bulan lagi mungkin akan berubah lagi, teman-teman. Tapi sekarang saya bisa confirm bahwa itu belum terjadi, teman-teman. Jadi ya itu boleh saya bilang artinya masalah akun bisnis yang tidak ada musik komersil gitu ya, yaitu masalah lisensi lagi gitu ya. Artinya masalah regulasi yang ya tentu pemilik lagu komersil ya tentu akan marah gitu ya kalau Instagram akan open semuanya gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa bilang daripada teman-teman nanti ngakalin gitu ya, karena saya juga lihat banyak teman-teman yang ngakalin dengan cara buat akun kreator, buat videonya pakai Reels dengan musik yang komersil gitu ya, kemudian di-download gitu ya, direkam, kemudian diiklanin di akun bisnis. Nah, akun bisnisnya kena, teman-teman, kena copyright sekarang gitu ya. Jadi hindarin yang gitu-gitu ya. Jadi lebih aman ya akun bisnisnya pakai musik yang ada di situ, walaupun musiknya jadi ya seadanya gitu ya. Saran saya teman-teman ikutin aturan itu, karena gini teman-teman. Kalau teman-teman pakai
musik yang ada copyright-nya, karena di kasus teman saya itu akunnya tidak bersih sekali teman-teman masalah copyright. Ternyata ada satu postingan dia dulu gitu ya, yang pakai musik, ternyata postingannya sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu, teman-teman bisa bayang lama sekali postingannya, tetapi ada copyright di situ teman-teman, dan itu postingan 1,5 tahun lalu loh, akunnya di ban teman-teman, dan kita nggak bisa lobby lagi, jadi hilang akunnya. Jadi itu akun yang bahkan reels aja belum ada gitu ya, tapi kena kasusnya, dan akunnya take down, selesai perkara, nggak ada nego lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, hati-hati dengan masalah copyright karena Instagram benar-benar kejam dalam kasus itu. Jadi ya saran saya gitu ya, jangan diakal-akalin lah untuk masalah copyright teman-teman. Oke, Bro, ini ada golden question nih dari Bu Prisil nih. Bro Niko, boleh nggak sih beli follower? Nah, Followers itu boleh aja beli teman-teman. Kalau saya biasanya lebih saranin kalau memang teman-teman nggak pede dengan follower. Kalau misalnya teman-teman terutama nggak pede gitu ya, merasa bahwa kalau nggak ada yang follow 1.000 atau 2.000 gitu kayaknya nggak bakal ada yang beli, ya udah beli aja. Berarti udah perkaranya udah selesai kan? Berarti masalah psikologis teman-teman sudah selesai nih. Ya udah sekarang fokus benar kan gitu ya. Boleh silakan gitu ya. Atau beberapa orang merasa bahwa aku pengen nih dapetin swipe up, ya udah beli 10.000 followers, dapat fitur swipe up, ya sudah gitu ya, silahkan. Apakah pastikan menggaransi omset naik? Kok saya ragu ya, gitu ya. Jadi teman-teman paham ya, kalau teman-teman mau beli untuk kepuasan pribadi ya silahkan. Karena buat saya ya kalau teman-teman maunya followers banyak ya beli itu gampang teman-teman. Tetapi kalau teman-teman nanya ke saya apakah beli followers itu akan meningkatkan omset, tingkatin penjualan, saya bisa garansi tidak teman-teman. Jadi tergantung teman-teman maunya apa gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa beli salah loh. Beli ya benar aja kalau teman-teman merasa bahwa ya beli itu benar. Masa saya bilang salah? Ya kan terserah teman-teman gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman sekali lagi nanyanya lah beli untuk ningkatin omset, saya yakin enggak teman-teman. Saya bisa garansi itu enggak gitu ya. Tapi kalau beli feature itu bisa jadi, silahkan gitu ya. Jadi ya tidak ada salah, tidak ada yang benar sih teman-teman. Depends, tergantung sudut pandang yang mana teman-teman mau pakai sih. Oke, thank you Bro. Nah ini ada 1-2 pertanyaan lagi, mungkin kita akan jawab setelah gue lanjutin sedikit Bro tentang penjelasan tentang iCommunity. Nanti kita akan jawab 1 atau 2 pertanyaan lagi. Tadi Bro Niko juga ada Zoom berikutnya di jam 21.30 ya Bro ya? Ya, benar-benar. Oke, jadi kita akan lanjut sebentar untuk saya sharingkan tentang apa sih iCommunity itu. Nah jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang mau punya ketiga akses tersebut, teman-teman bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah ya untuk ya mengembangkan network bisnis Anda ya, bahkan berpotensi untuk memperluas pasar hingga 2 kali lipat ya. Nah, memperkenalkan ini adalah sebuah komunitas namanya iCommunity, di mana ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan memperkuat relasi untuk memperluas networking dan kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Pertama adalah, ini adalah valuable community, jadi komunitas yang berharga teman-teman. Ya. Dan yang kedua adalah Anda bisa mendapatkan quality leads. Dan yang ketiga adalah ini low cost, jadi biayanya murah banget. Ya. Nah, benefit pertama, ya, Oke, valuable community itu apa saja? Pertama, Anda akan memiliki akses networking. Kedua, Anda akan memiliki akses learning. Dan ketiga, ada akses contributing. Jadi learning itu setiap hari Kamis 19.30 teman-teman akan mendapatkan sharing-sharing dari pakar-pakar teman-teman ya. Dan contributing teman-teman juga bisa mengkontribusikan ya pemikiran-pemikiran teman-teman dalam aplikasi iCommunity itu. Nah, quality leads di sini juga teman-teman bisa mendapatkan kayak leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan yang low cost, di sini ya teman-teman nggak perlu iklan, karena kita tahu biaya iklan itu semakin lama semakin mahal teman-teman, ya, dan nggak perlu ribet, serta nggak perlu keahlian khusus. Nah, siapa sih yang cocok join ke dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network, ya. Kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding. Ketiga adalah para pelaku UMKM yang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Keempat adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional ya dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, finance, dan lain-lain. Para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan penjualan ya dengan membangun pasukan reseller,
dan para reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk ya untuk dijual. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent, jadi kalau ada pebisnis yang cari-cari talent di iCommunity juga ada ya. Dan para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding-nya. Nah, 3 aktivitas benefit yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa saja? Pertama adalah learning, ya. Kedua adalah connecting, ya. Jadi kita berkoneksi nih teman-teman. Dan yang berikutnya adalah opportunity. Jadi teman-teman bisa akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru di dalam iCommunity ini, ya. Sudah banyak sekali juga teman-teman yang berhasil ya terkoneksi antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Nah, jadi akses learning, connecting, dan opportunity ini ya akan dirangkum dalam sebuah aplikasi yang kita beri nama Social Connect bernama iCommunity ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini. Jadi setiap Kamis teman-teman ya, setiap Kamis kita akan adakan ILC, iCommunity Level Up Club dengan menggunakan link yang sama yang teman-teman gunakan pada malam hari ini ya. Dan seperti apa sih platform Digital Connect tersebut teman-teman ya, saya akan sharingkan nih, saya kasih lihat teman-teman. Jadi platformnya bisa di-download di Android teman-teman ya, platformnya bisa di-download di Android seperti ini kurang lebih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi namanya adalah iCommunity ya. Nah, jadi di sini teman-teman kurang lebih sama seperti di Facebook, tapi di sini kita bikin ada community guidelines-nya. Jadi teman-teman ada visi misinya ya, terus ada aturan-aturan yang mana kita minta ya untuk setiap anggota kita hanya memposting hal-hal yang positif ya. Teman-teman pun dipersilakan untuk jualan, monggo ya, karena ini memang sebagai sarana teman untuk mempromosikan bisnisnya teman-teman juga ya. Nah, terus juga yang tidak dimiliki oleh sosial media lain adalah kita ada pengenalan member baru ya. Jadi di sini setiap member yang baru bergabung mereka bisa mempromosikan ataupun nanti kita bisa connect di sini dan kita kenalin kepada member-member lama. Jadi member baru bisa diperkenalkan kepada member lama. Jadi saya sangat sarankan nih kayak Pak Herif ya, terus ada Pak Ridwan, segera update ya, segera update fotonya supaya orang bisa kenal ya. Contoh misalnya saya di sini Pak Irwan, saya bisa follow nih di sini ya, saya bisa follow, terus saya juga bisa lihat postingan-postingan dari Pak Ridwan seperti itu ya. Nah, terus juga kita ada di sini ada feed ya, ada trending post, dan ada channel. Ya, ke depan akan kita selalu update channel-channelnya. Ya, jadi di channel ini kita juga ada rekaman dari seluruh isi iCommunity Level Up Club dari pertama kali diresmikan sampai dengan hari ini. Ya, nanti juga sesi sharing Broniko malam hari ini juga akan diupload di sini dan juga akan diupload di YouTube-nya. Ya, akan diupload di YouTube-nya iCommunity teman-teman. Oke. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, kedepannya juga teman-teman, ya kedepannya kita sudah punya banyak sekali desain-desain dan pengembangan aplikasi-aplikasi. Ya, bahkan kita sudah desain nanti mungkin akan ada DM-nya juga, ya. Terus juga akan ada tampilan profil yang lebih profesional seperti LinkedIn, seperti itu, ya. Dan gimana sih caranya untuk mengakses komunitas ini, teman-teman? Nah, teman-teman, ya. Komunitas ini adalah komunitas berbayar. Ya, kenapa kita perlu berbayar? Karena kita butuh itu untuk mengembangkan aplikasi dan ini juga sebagai filter buat teman-teman ya, karena kita mau menjaga quality di dalam komunitas ini ya. Nah, kita berpikir angka yang reasonable untuk sebuah komunitas yang berharga ini teman-teman, itu harganya 1.680.000 ya. Nah, untuk 12 bulan membership. Nah, tetapi teman-teman, ya karena kita ingin sebanyak mungkin ya teman-teman mendapatkan manfaat ya UMKM dan teman-teman pebisnis pemula, maka teman-teman ya ini kabar baiknya buat teman-teman. Jadi untuk bergabung di dalam komunitas kita teman-teman, ya itu kita nggak perlu bayar 1.680.000 ya, tetapi teman-teman cukup menginvestasikan ya biaya membership-nya itu sebesar 168.000. Ya ini sebagai filter ya, sebagai filter untuk keseriusan teman-teman untuk mengembangkan aplikasi. Selain itu juga ini juga dipakai buat membiayai aplikasi kita teman-teman. Ya jadi kita ini dari kita untuk kita. Oke. Nah, dan gimana sih registernya, daftarnya? Teman-teman juga bisa meminta link undangan ya untuk bergabung ke dalam iCommunity ini. Karena iCommunity ini kita bisa bilang ini adalah eksklusif
ya. Jadi yang bergabung ke dalam iCommunity ini ya minimal kita harus saling kenal. Jadi dikenalin seperti itu. Jadi nggak bisa tuh ucuk-ucuk dari orang yang kita nggak kenal tiba-tiba mau daftar, nggak bisa. Ya, jadi harus ada yang mereferensikan teman-teman. Nah itulah kita menjaga ya value dari iCommunity ini dan kita juga menjaga bahwa memang orang-orang yang bergabung di dalam ini adalah orang-orang yang memang komit dan berkualitas untuk saling berkontribusi. Jadi bukan orang-orang yang cuma sekedar ada maunya doang ya yang masuk hanya untuk ngambilin database. Enggak, ya, tapi mereka harus bayar sebagai bukti komitmen mereka mengembangkan komunitas ini, teman-teman. Oke? Nah, demikian sharing tentang iCommunity. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman masih bisa dijawab, Bro Niko? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke, dari Pak Ganes nih, Bro. Ya, IG-nya pernah di-ban 1 minggu, Bro. Ya, sebenarnya keterangan di ban itu sampai 8 Desember. Tapi untungnya 1 minggu sudah dibuka. Kira-kira kenapa sih, Bro, kalau IG itu tiba-tiba di-ban, Bro? Jadi IG itu kayaknya bukan di-ban, karena kalau di-ban itu harusnya nggak bakalan bisa akses lagi. Itu namanya ban. Jadi ban itu sebenarnya ada 2 ya. Ada soft ban, ada ban permanen. Ban permanen itu yang kejam gitu ya. Nah, soft ban itu sebenarnya yang kita kenal sebagai soft ban adalah saat teman-teman posting tapi nggak ada yang lihat selain dari impresi dari home, dari impresi dari followersnya teman-teman. Itu namanya soft ban. Nah, yang tadi didapatkan sama Bapak tuh kayaknya saya yakin bukan ban, tetapi lebih kepada namanya action block. Jadi ada paling bawah layernya namanya action block. Action block tuh kita melakukan interaksi berlebihan, posting berlebihan, nge-like postingan orang berlebihan, komen berlebihan gitu ya. Atau misalnya kita misalnya kita follow unfollow berlebihan itu juga termasuk action block. Jadi itu cuma karena ada peningkatan aktivitas yang tidak wajar menurut Instagram sehingga akunnya dibekukan. Dibekukan itu nggak boleh, namanya action block ya. Jadi yang diblok cuma actionnya aja. Teman-teman bisa buka Instagram, lihat postingan orang, tapi nggak bisa nge-like, nggak bisa komen, nggak bisa apa-apa, namanya action block, gitu ya. Tapi belum fase ban sebetulnya. Kalau udah naik ke atas soft ban, biasanya kalau teman-teman bandel postingannya itu udah melanggar aturan gitu ya, dihapus sama Instagram, masih posting lagi gitu ya, dan bisa kena soft ban. Berarti jangkauan postingan teman-teman gimana pun caranya nggak bakalan bisa bagus, ini begitu. Hard ban adalah kalau sampai teman-teman akunnya dimatiin, atau hilang gitu ya. Nah, itu namanya kena hard ban. Jadi saya yakin itu bukan ban, tapi lebih ke action block namanya kalau di Instagram. Jadi Instagram sendiri bilang itu bukan kategori banned ya. Tapi kalau banned di Instagram itu lebih kejam kok, teman-teman. Jadi itu action block masih aman kok. Ya, Action block yang berlebihan ya bisa jadi kena ban. Ya, biasanya Instagram itu kan ada batasan-batasannya, Bro. Ya, misalnya setiap jam hanya boleh berapa like, setiap jam hanya boleh berapa komen gitu ya, Bro ya. Dan nggak boleh copy paste gitu ya. Jadi kalau copy paste itu juga nggak boleh gitu ya. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya dengan Bro Niko ya? Kalau nggak ada, saya kasih umumin dulu nih buat minggu depan ya. Jadi kita teman-teman setiap minggu ya, setiap minggu jam 19.30 kita akan belajar bersama di aplikasi dan belajarnya gratis, teman-teman ya. Setiap hari Kamis ini 19.30 belajarnya gratis ya. Ini adalah salah satu misi dari iCommunity untuk ikut mencerdaskan ya, untuk mendorong lebih banyak teman-teman untuk belajar entrepreneurship ya. Dan minggu depan kita akan belajar ya 5 kesalahan salespeople dalam menjual di masa pandemi ini ya, yang akan dibawakan oleh Pak Herman Joseph Suwono sebagai sales trainer dan director dari Pro-M training dan seminar ya. Jadi minggu depan kita akan belajar masih menggunakan link yang sama ya. Jadi masih menggunakan link yang sama, teman-teman. Jadi minggu depan nggak perlu saya panggil-panggil gitu ya. Minggu depan nggak perlu saya panggil-panggil, nggak perlu saya broadcast. Teman-teman gunakan aja link yang sama nih, teman-teman. Di save ya. Link yang sama di save, teman-teman. Oke? Dan setiap kami 19.30 tanpa perlu diinstruksi, teman-teman pencet aja linknya, teman-teman bisa ikut belajar kembali pada acara iCommunity Level Up Club, teman-teman ya. Nah, teman-teman, thank you ya atas waktunya pada malam hari ini ya. Kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengundang teman-teman ya untuk membuka mic-nya ya, membuka videonya. Yuk
kita ucapkan thank you Bro Niko atas ilmunya yang sangat luar biasa dan dahsyat banget nih ya. Silakan teman-teman boleh dibuka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih Bro Niko. Thank you, Bro Niko. Thank you. Thank you. Ya, Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, saya ucapkan thank you sekali lagi buat Bro Niko, dan acara ILC pada malam hari ini ya saya tutup, dan kita akan ketemu pada minggu depan pada waktu yang sama. Bye bye. ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.